Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Bilangan 27 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ada saat-saat dalam hidup ketika kita harus melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Musa mengalaminya setelah puluhan tahun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menyatakan bahwa ia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Bagi banyak orang, kabar ini mungkin akan membuat mereka kecewa, akan membuat mereka marah atau sibuk memikirkan diri sendiri. Namun, Musa menunjukkan hati yang berbeda. Yang memenuhi pikirannya bukanlah nasibnya sendiri, melainkan masa depan umat Tuhan. Lalu ia berdoa agar Tuhan menyediakan seorang pemimpin yang dapat membimbing bangsa Israel. Musa tahu tanpa seorang gembala, umat akan kehilangan arah, akan tercerai-berai dan mudah tersesat. Doa Musa mengajarkan bahwa kasih sejati selalu memikirkan orang lain. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan keberhasilannya, tetapi juga dia harus memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu tetap berjalan di jalan Tuhan. Saudaraku terkasih, yang menguatkan adalah cara Musa menyebut Allah sebagai Allah dari roh segala makhluk. Di sini Musa percaya bahwa Tuhan mengenal setiap hati, setiap pergumulan, dan setiap pribadi kita. Tuhan tidak akan salah memilih orang untuk memimpin umatnya. Apa yang tidak dapat dilihat manusia, Tuhan melihatnya dengan sempurna. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudaraku. Kadang kita merasa bingung menghadapi suatu perubahan. Ada pemimpin yang berganti, pekerjaan yang berubah, keluarga yang mengalami transisi, atau rencana hidup yang tidak berjalan seperti kita harapkan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa tuntunan. Dia selalu menyediakan jalan, selalu menyiapkan orang yang tepat, dan selalu memegang kendali atas masa depan. Karena itulah saudaraku, jangan takut menghadapi musim yang baru. Mungkin Tuhan sedang menutup satu pintu, tetapi Dia juga membuka pintu yang lain. Mungkin kita belum melihat siapa yang akan memimpin atau bagaimana jalan ke depan, tetapi Tuhan sudah mengetahuinya. Dia tidak pernah terlambat bekerja. Hari ini marilah kita belajar mempercayai Tuhan seperti Musa. Ketika kita tidak lagi memegang kendali, Tuhan tetap memegang kendali. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan telah menyiapkannya bagi kita. Dan ketika kita merasa sendirian, Tuhan tetap berjalan di depan sebagai gembala yang setia. Untuk itu, mari melangkah dengan penuh pengharapan. Masa depan kita tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada Allah yang mengenal setiap hati dan memimpin setiap langkah anak-anaknya. Bersama Tuhan selalu ada harapan yang baru, dan selalu ada alasan untuk tetap semangat menjalani hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami senantiasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami dan pelayanan kami. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan buat jemaat-Mu, sahabat kami, keluarga kami mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.